Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Malam hari ini insyaallah secara khusus kita manfaatkan waktu yang seharusnya pembahasan kita masih di Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis seputar rahasia hati. Namun karena waktu sudah semakin dekat dengan Idul Adha, kita sudah masuk di 8 Zulhijjah sekarang ya. Besok 9 atau besok disunnahkan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, sunnah yang keutamaan pahalanya mampu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun ke depannya. Maka jangan kita lewatkan salah satu amal saleh ini esok hari di 9 Zulhijjah ataupun berkaitan dengan Yaum Arafah atau puasa Arafah. Nah, maka kita manfaatkan untuk tanya jawab saja kalau pembahasannya nggak cukup waktunya ya, dan mungkin sebagian besar antum sudah mendapatkan materi-materi seputar kurban, ibadah kurban ini. Jadi saya hanya ingin memanfaatkan waktu kajian kita ini untuk memperlihatkan, sama-sama memperlihatkan rasa gembira dengan hari besar Islam ini, hari raya kita ini yang dahulunya tidak ada. Dahulunya hari raya atau 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha ini dahulunya enggak ada. Sewaktu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum itu atau setelah hijrah tidak ada 2 hari raya ini. Tapi waktu itu penduduk kota Madinah biasa dalam setahun ada 2 hari raya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti 2 hari raya itu dengan 2 hari raya umat Islam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 2 waktu, yaitu di awal dari bulan Syawal yang dikenal dengan Idul Fitr dan bertepatan di 10 Zulhijjah yang dikenal dengan Idul Adha, di mana kedua-duanya awal mula dilakukan oleh kaum muslimin pada tahun berapa? Yang bisa jawab nggak dapat hadiah. Tahun berapa kaum muslimin pertama kali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha? Yang dulunya nggak ada. Lalu Allah Ta'ala ganti 2 hari raya besar yang biasa dilakukan penduduk kota Madinah diganti dengan 2 hari raya ini, Idul Fitri, Idul Adha. Tahun berapa? Sini aja. Ada yang tahu? Hah? Dari yang tahu? Tahun ke 10? 3? Salah. Sebut aja pokoknya dari 1, 2, 3, 4 sampai Rasulullah wafat. Ada yang benar itu pasti. Tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah, di tahun itu awal mula kaum muslimin puasa di bulan Ramadan, awal mula juga lebaran Idul Fitri, awal mula juga menyembelihnya Nabi SAW dan kaum muslimin hari raya Idul Adha di tahun kedua Hijriyah. Itu awal mulanya Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kurban ya di tahun kedua Hijriyah di bulan Zulhijjah atau 10 Zulhijjah. Karena sepanjang hidup Nabi SAW setelah hijrah beliau hanya sekali saja dalam seumur hidup haji, yaitu di tahun 10. Di tahun ke-10, setahun sebelum beliau wafat. Makanya dikatakan ya hajatul atau haji wada', haji perpisahan. Di tahun itu saja beliau haji. Sebelumnya beliau hanya 3 kali umroh. Selebihnya beliau nyembelih di Madinah. Puasa Arafah di Madinah. Ya. Tanpa harus nelpon waktu itu. Di Mekah udah wukuf belum? Enggak ada. Ya memang enggak ada telepon waktu itu saat. Iya memang. Sehingga terjadi khilaf saat ini kan begitu.
Taib, jelas ya? Nah, jadi ini kegembiraan bagi kita semua dengan hari besar ini, hari besar Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah dalam surat Yunus. Katakan ya Muhammad, disebabkan karunia Allah, fadlullah wa rahmatuhu, disebabkan rahmat Allah dan karunia-Nya, maka hendaknya mereka bergembira dengan itu. Kegembiraan kita dengan karunia Allah, rahmatnya, yaitu dengan ditetapkannya ada 2 hari dalam setahun sebagai hari besar Islam, hari yang kita rayakan berulang-ulang, dikatakan Id karena dia berulang-ulang. Maka hendaknya kita bergembira dengan itu semua, karena itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ketika kita bahagia dengan banyaknya harta yang kita kumpulkan, maka lebih baik kita bergembira dengan datangnya syiar-syiar Islam ini. Kan sungguhnya di dalam Idul Adha itu terdapat syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalamnya ada syiar-syiar wa may yu'azzim, ya dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan hati. Taib ya. Jadi karena saya pribadi merasa gembira dengan kedatangan ya 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha yang berkaitan dengan kurban ini, walaupun mungkin tidak semua kaum muslimin berkurban, ya, maka tapi ya seluruh kaum muslimin wajib untuk bergembira dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimullah, mengagungkan Allah dengan mengagungkan syiar-syiarnya. Baik, kita langsung bacakan saja di sini beberapa pertanyaan. Ya, sesempatnya saja. Yang tidak bisa kita jawab nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain, atau nanti bisa juga ditanyakan kepada saya kalau memang bisa saya jawab via japri kah atau via titip kah, kan begitu ya, titip sama orang. Taib ya, itu saja. Ini pertanyaannya saya pilih-pilih ya. Yang enggak terpilih mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya seorang jomblo, belum menikah, ingin berkurban, namun belum ada yang diikutkan niat untuk berkurban alias belum menikah, sedangkan orang tua sudah berkurban sendiri, apakah boleh diniatkan untuk saya sendiri? Kalau ditanya bolehnya ya silahkan. Karena pada dasarnya berkurban ini untuk diri sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Sehingga di antara jawaban yang benar dari khilafnya para ulama tentang berkurban atas orang yang sudah wafat, yang lebih tepat dan yang lebih kuat pendapatnya bahwasanya itu tidak sah, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan la tadhiyata 'anil ghair. Tidak ada ya kurban ini untuk orang lain bi ghairi iznihi, tanpa izinnya. Ya, wala an mayyit, enggak sah juga di atas namakan mayit, kecuali si mayit sebelum wafatnya dia wasiat. Ya, ini. Adapun pendapat Malikiyah, mazhab Malikiyah mengatakan makruh. Lalu pendapat dari Hanabilah dan Hanafi mengatakan sah. Namun dari mazhab Syafi'iyah sendiri mengatakan, dari jawaban Imam Nawawi tadi, bahwa yang seperti itu tidak sah. Aslinya bahwasanya kurban itu adalah ibadah seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki harta. Jika dia memiliki harta, maka hendaknya dia memperoleh ataupun mendapatkan hewan-hewan kurban yang ditentukan untuk dia kurbankan pada hari Idul Adha. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, beliau pun pada waktu itu membeli. Beliau nggak punya hewan yang bisa dikurbankan untuk ya hari raya Idul Adha. Lalu beliau membeli, sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, keduanya mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyudahi ishtara kabshaini azimaini saminaini aqranaini amlahaini majuaini. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin berkurban, maka beliau akan membeli 2 ekor domba yang gemuk, gempal, panjang tanduknya dan warnanya amlah. Warna amlah itu lebih banyak putihnya daripada hitam.
Ya, Mujuaini yang di Kebiri, belum pernah nikah, jomblo. Nah, kambing jomblo dia. Bukan, ternyata bukan manusia saja. Nah, seperti itu. Nabi SAW membeli 2 ekor. 1 ekor beliau sembelih atas nama beliau dan keluarganya. 1 ekor lagi beliau sebutkan atas beliau, ya, wa amman lam yudhi min ummati, yaitu atas nama umatku yang belum menyembelih. Itulah dia kenapa beliau menyembelih 2 ekor. 1 untuk beliau dan keluarga, 1 lagi untuk beliau dan umatnya yang belum menyembelih, maka akan mendapatkan pahala kurban dari kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak apa-apa seorang berkurban atas nama dirinya sendiri. Tapi sekiranya dia ingin berkurban lalu mengikutkan keluarganya, maka boleh juga. Dan ini yang sering dilakukan oleh Nabi serta para sahabat. Seperti pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, ketika ditanya oleh Atha bin Yasar, bagaimana kalian waktu hari raya kurban di masa Nabi? Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudahhi, ya, bisyatin an nafsihi wa an ahli baiti. Setiap orang di masa Nabi, masing-masing setiap rumah akan menyembelih seekor kambing lalu di atas namakan dirinya dan ahli baitnya. Ini udah kebiasaan. Ya, hampir sudah menyeluruh seperti itu. Dulu nggak ada panitia-panitia, nggak ada. Masing-masing menyembelih di tempatnya masing-masing, di halaman rumahnya masing-masing. Karena mungkin pada waktu itu kondisi manusia rumahnya itu masih berjauhan, ya, memungkinkan untuk menyembelih di rumah, di halaman rumah masing-masing. Kalau sekarang, ya, halaman rumah ataupun bentuk perumahan sangat rapat lah, begitu ya. Kemudian akan mengganggu nanti tetangga sehingga dipusatkan di satu tempat, ya, terutama lagi yang sudah ditentukan tempatnya oleh pemerintah itu lebih utama, yaitu di rumah potong hewan, ya, seperti di RPH itu lebih utama daripada di halaman masjid, ya. Kenapa? Karena darah yang keluar dari hewan itu najis, ya. Lebih afdol menjauhkan najis dari masjid. Darah yang keluar, damun masfuh, itu darah yang keluar terpancar dari hewan. Itu lebih utama dijauhkan dari masjid. Bukan kita katakan haram, ya. Selama memang masih bisa dijaga kesucian masjid, silahkan. Jelas ya? Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang tempat penyembelihan itu jauh dari masjid. Apalagi kalau sudah disiapkan pemerintah, tempat-tempat pemotongan hewan yang sering dikenal di tempat kita ini dengan RPH, RPU, RPA. Ya, rumah potong unggas, rumah potong ayam, rumah potong hewan. Sekarang sudah muncul juga rumah tahfidz. Ya kan? Siap. Taib ya, itu. Jadi silahkan. Namun yang lebih saya anggap lebih utama ketika dia di atas namakan diri dan ahli baitnya, keluarganya. Taib. Wallahu a'lam. Bertanya Ustaz, sahibul kurban minta tambahan bagian, misal kepala, kaki, tulang, apakah boleh? Sangat boleh. Ya, panitia yang memarahi sahibul kurban mengambil lebih, ini panitia nggak paham. Karena panitia itu kan wakil, sahibul kurban dia yang paling berhak atas daging dan hewan kurbannya. Ya, ini kekeliruan yang sering terjadi. Saat sahibul kurban mengatakan, saya bisa nggak dapatnya itu daging murni 4 kilo. Ya, karena mungkin panitia minta 3 kilo masing-masing kurban, saya minta 4 kilo. Wah, nggak boleh. Nah, ini ya, ini nggak paham ini berarti panitianya. Nah, begitu dia. Kenapa? Karena yang lebih berhak adalah sahibul kurban. Kata Nabi SAW kepada setiap sahibul kurban, kulu wadakhiru watasaddaqu atau wa'at'imu dalam riwayat yang lain. Kalian makan, simpan, dan bagikan. Berarti 2/3 boleh diambil. Ya, karena mewajibkan harus sepertiga itu tidak ada dalil yang kuat. Itu tafsiran saja dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj juga di 2 tempat Allah Ta'ala mendahulukan makan bagi sahibul kurban. Ya, di dalam satu ayat Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Wahai kalian pemilik kurban, makan. Lalu kata Allah, bagikan kepada ba'isal fakir yang betul-betul membutuhkan. Bagi 2.
Kalau berdasarkan tafsiran ayat ini. Kan begitu. Tapi jangan pula berserikat 7 ekor, antum minta separuhnya. Bukan itu yang saya maksud. Misalnya 1 ekor sapi dia menyembelih, lalu dia minta setengah, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau antum 1 dari 7 orang, antum minta setengah, wah itu kelewatan antum. Ya, itu kelewatan namanya. Ini maksudnya ini untuk kembali kepada hak siapa? Ya hak sahibul kurban. Itu kata Allah. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Silakan wahai pemilik kurban, kalian makan dan kalian bagikan kepada qani', seorang yang miskin tapi qanaah, enggak mau datang minta. Itu duluan. Itu qani' namanya, miskin tapi qanaah. Enggak mau dia datang ke tempat perkumpulan orang yang menyembelih itu. Dia jauh saja. Ya, dia menjaga ininya, enggak mau dia menampakkan itu. Ini duluan kata Allah. Makanya panitia harus pintar-pintar memilih orang yang seperti itu. Ya, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kasih makan daging kurban tadi punya kalian wahai pemilik kurban. Ini sebenarnya pemilik kurban dahulu yang diperintahkan. Wahai pemilik kurban, makan lalu bagikan kepada orang miskin yang enggak minta-minta dan orang miskin yang datang minta. Mu'tar. Datang dia, Pak, mana bagian saya Pak? Saya miskin ini Pak. Enggak tahukah saya miskin Pak? Enggak tahu, ya gitu ya. Iya, saya miskin Pak gitu ya. Ya, jadi demikian ya. Jadi kalau misalnya sahibul kurban minta tambahan bagian, misal kepala, kaki dan tulang, apakah boleh? Boleh. Yang dipermasalahkan oleh para ulama ketika tukang jagal. Ya, karena ada dalilnya. Dia diminta jasanya untuk mengurus hewan kurban, untuk menjagalnya, mengulitinya, memisah-misahnya dan seterusnya. Maka apabila hewan kurban ini dijadikan alat bayar, nah ini merusak akad namanya. Karena akad kurban itu akad tabarru, bukan akad tijaroh. Akad tabarru itu seperti hadiah, sodakoh, wakaf. Boleh nggak dijual belikan itu? Nggak boleh lagi. Nah itu dia. Sehingga Nabi SAW ingin memfokuskan agar kurban ini betul-betul tabarruat, cari pahala. Jangan dijadikan sebagai alat untuk bayar jasa. Setelah kita bayar si tukang jagal, lalu kita kasih bagian dia dengan akad hadiah, boleh atau tidak? Boleh. Berapa per sapi? Saya minta 500 bersih semuanya, 800 bersih semuanya. Ya. Lalu dia, Pak, saya boleh nggak dihadiahkan kepala Pak, 1 aja? Boleh. Ya, karena dia sudah dapat bayaran sah, akad tijarohnya udah selesai. Paham sampai sini? Nah, begitu dia. Jadi akad itu penting. Ya, makanya antara anak zina dan anak tidak zina itu yang bedakan apa? Akad, bukan pestanya. Akadnya. Ya, akadnya. Nah, maka akad itu penting. Jadi jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jelas ya. Nah, cuma nanti ketika sahibul kurban menitipkan hewan kurbannya di panitia, ya, di sanalah nanti berkompromi, bermusyawarah, bersepakat. Ya, makanya banyak itu kan al-muslimuna ala syurutihim, kesepakatan. Sepakat nggak Pak? Artinya panitia ini jangan, saya nasihati jangan apa gitu ya, menampakkan dialah yang menguasai daging. Tapi jadikanlah, posisikan dia sebagai wakil, Pak, kalau memang dititip di sini, kami ada aturan Pak. Nah begitu ya, setiap pengurban dari 7 itu hanya dapat sekian kilo saja Pak. Tapi berilah kelonggaran. Sekiranya kita ketahui ya pada orang tadi sahibul kurban memang ada kebutuhan dia untuk dapat daging yang lebih, kondisi ekonominya misalnya dibandingkan yang lain, ya nggak apa-apa. Makanya panitia ini yang ada di dalam itu harus orang-orang yang ya mengkaji ilmu juga. Jadi tidak menentukan sesuatu itu berdasarkan perasaan dan emosi saja, tapi dengan ilmu. Jangan dikit langsung marah, wah enak aja kan begitu. Sana udah cari tempat lain saja, gak usah di sini. Nah, jangan begitu. Berilah edukasi ya Islami yang benar supaya kaum muslimin faham. Sebagai panitia saya nasihatkan banyak-banyak belajar ya supaya mereka bisa melayani umat ini dengan benar. Ya dengan hikmah, bijaksana dan ya membantu ta'awun ya alal birri wa taqwa. Allahu a'lam bishawab.
Bolehkah sisa uang kurban diperuntukkan untuk keperluan masjid, bayar listrik dan lain-lain, dan untuk makan-makan pembubaran panitia kurban? Ya, karena panitia itu akadnya wakalah, maka wajib melaporkan semua sisa dari dana yang disetorkan oleh masing-masing sahibul kurban, transparan. Ya, tidak boleh ada yang digululkan, gulul ya, menggelapkan harta, nggak boleh, haram, gulul itu haram, menggelapkan harta itu haram. Bagi orang-orang yang ditugaskan tidak boleh menggelapkan harta. Ya, bagi orang yang ditugaskan tidak boleh menggelapkan harta, harus transparan, dijelaskan. Kalau mereka ridho sisanya itu dibelikan ini, maka tidak apa-apa, insya Allah. Berarti mereka sudah ridho dengan itu semua. Jika tanpa persetujuan sahibul mal, sahibul kurban, pemilik harta, maka ini bisa termasuk perbuatan haram, menggelapkan harta yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Walaupun dengan alasan untuk kebaikan, untuk bayar listrik masjid, ya. Masjidnya nggak berdosa, kan begitu. Orang yang mengalokasikannya nanti berdosa karena dia tidak menempatkan sesuatu pada akadnya. Karena itu akadnya adalah untuk hewan kurban, untuk operasional kurban. Kecuali memang di sana saat mengerjakan hewan kurban tadi menggunakan fasilitas-fasilitas masjid, sehingga diperkirakan berapa listrik yang habis, mungkin memakai alat-alat listrik yang itu mengambil arus listrik masjid. Nanti tinggal diperkirakan saja, dikeluarkan untuk masjid. Ini lain lagi. Ya, kalau misalnya ini tadi maksudnya tidak ada sedikit pun memakai alat-alat ataupun listrik atau fasilitas masjid tidak dipakai, misalnya. Lalu ada sisa, maka nggak boleh dialihkan kemanapun, kecuali setelah minta izin dengan sahibul kurban atau sahibul mal, ya, ashabul mal. Dalam hal ini ya ashabul kurban. Wallahu a'lam. Karena itu amanah. Ya, kata Nabi SAW, "Addil amanah liman i'tamanak walam takhun man khanak." Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Nah, itu dia kata Nabi. Dan jangan kau khianati ketika ada orang yang mengkhianatimu. Enggak boleh, karena khianat adalah dosa besar. Enggak boleh membalas khianat dengan khianat. Dan tidak boleh juga mengkhianati amanah. Ketika diberikan amanah, kita tunaikan amanah itu. Jika tidak, maka kita berdosa. Ya, kita tergolong orang yang berkhianat, dan khianat adalah ciri orang munafik. Wallahu a'lam. Ketika menyembelih hanya menyebutkan nama panggilannya saja tanpa menyebutkan nama lengkap dan binnya, sahkah Ustadz? Sah. Ya, karena kurban itu berkaitan dengan hewan, ya. Dan syarat sah penyembelihan hewan atau kefiat penyembelihan hewan itu ada beberapa syaratnya, yaitu dengan az-zabhu, tata caranya itu ada 3 sebenarnya, az-zabhu wan nahru wal jarhu. Ya, az-zabhu itu bentuk pemotongannya di bagian leher, pangkal leher dekat batang leher dekat kepala, itu zabhu. Kalau an-nahru di bagian ujung leher dekat dada, labbah namanya, halq labbah. Ya, al-jarhu ya ini dengan melukai tubuh hewan, dilukai. Ini khusus untuk orang yang berburu, baik itu berburu dengan senjata, panah dan semisalnya, atau berburu dengan hewan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum minat thayyibati wa ma 'allamtum minal jawarih. Katakan ya Muhammad, dihalalkan bagi kalian yang thayyib. Lalu Allah jelaskan, di antara makanan yang thayyib adalah hewan buas, jawarih, jarh yang bisa merobek kulit. Begitu ya. Seperti melatih anjing, harimau, macan, singa atau raja wali, ya, elang, itu dilatih. Nah, sobekan dari kukunya ataupun taringnya, cakarnya, ketika kita melepaskannya bismillah, maka terkamannya itu, tangkapannya itu halal. Nah, itu cara yang ketiga. Jadi ada 3. Az-zabhu, ya, kemudian an-nahru dan al-jarhu. Nah, itu dia.
Nah, semuanya dengan bismillah. Apabila ini dilakukan maka sah. Ya, sah hewan tersebut walaupun tidak disebutkan binnya. Nah, begitu juga ketika berkurban. Apabila alat yang digunakan itu tajam selain gigi dan kuku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'an haruddam wa dzukira ismullah faqul." Apapun yang bisa mengalirkan darah, apapun itu. Misalnya batu ditajamkan, kayu ditajamkan, besi ditajamkan, atau apapun itu, ya. Kemudian disebut nama Allah bismillah saat mengalirkan darahnya, merobek lehernya tadi, memotongnya sehingga terpotong 3 saluran utama. Ya, al-hulqum, al-mari, al-uruq. Itu 3 saluran utama itu harus terputus semua. Ya, hulqum itu majrun nafas, saluran nafas. Mari, ya, majrut to'am, saluran makan dan minum. Uruq itu majrud dam, saluran darah. Baik dia bagian atas yang sering disebut dengan sembelihan dzabhu, atau dia bagian labbah dekat dengan dada. Ya, ini biasanya untuk onta, nahar, ditusuk, ditikam, lalu disobek. Nah, gitu ya, sobek. Selama dia memang terputus 3 tadi, sah sembelihannya disebut nama Allah bismillah. Walaupun tidak disebutkan bin-binnya. Yang terpenting sudah diketahui hewan kurban ini itu dari harta siapa-siapa saja, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Adapun yang diucapkan oleh Nabi atas namaku dan keluargaku, ini untuk syiar. Karena ini hari besar, namanya hari raya, memang harus ditampakkan, diperlihatkan. Sehingga ini hukumnya hanyalah sunnah penyebutan nama ataupun sama binnya, enggak berkaitan dengan keabsahan. Jelas ya? Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Mengatasnamakan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal tanpa ada wasiat, apakah boleh? Tidak boleh, tidak sah. Dia daging biasa. Ya, dagingnya halal karena memang ketika menyembelihnya dialirkan darah dan dengan alat yang dibolehkan, bahan yang dibolehkan. Dari intan, kaca misalnya. Yang enggak boleh pakai bahan apa? Gigi. Ya, laisa sin wa dzufur, enggak boleh menggunakan gigi atau kuku. Karena orang dulu itu gigi macan misalnya, kuku macan yang kayak kerambit ditajamkan. Ya, gigi macan itu ditajamkan lalu dijadikan untuk motong leher hewan. Ini enggak boleh. Lalu beliau jelaskan kenapa gigi tidak boleh. Kata Nabi, wa ammas sin fa dzufrun, karena gigi itu bagian dari tulang. Jadi tulang tidak boleh dijadikan. Bukan tulang kuing di sana ya. Itu paman itu tulang. Tulang tidak boleh dijadikan ya alat untuk menyembelih. Walaupun bisa ditajamkan, bisa. Tulang itu bisa ditajamkan. Ya, tapi tidak boleh. Kenapa? Ya, betul ya. Karena tulang adalah makanan jin. Kata Nabi SAW, la tastanju birrauthi wal izam. Jangan kalian istinja dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah membatu, jadi mirip batu, dan jangan pula istinja dengan menggunakan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah bekal ikhwan kalian, bekal makanan ikhwan kalian dari kalangan jin. Gak boleh dia. Nah, makanan gak boleh sengaja ditempelkan kena najis. Maka tulang tidak boleh ditempelkan ke najis. Mana najisnya pada hewan itu? Darah. Makanya kalau antum nyembelih, sering itu dilihat, jangan dilapkan di kulit sapinya. Nah, sering gitu kan? Ini kurang edukasi ini. Itu najis, dam masfuh. Yang lebih tepat adalah dicuci. Maka menggunakan tulang itu dilarang karena itu makanan. Makanan nggak boleh sengaja ditempelkan dengan najis. Nggak boleh. Demikian juga kata Nabi, az-zufur, kuku nggak boleh. Kenapa? Wa amma az-zufur famudal habasyah. Karena kuku adalah senjatanya atau pisau khusus orang Ethiopia. Mananya apa? Ethiopia waktu itu kan Nasrani semua, yaitu tasyabuh. Walaupun kuku adalah bagian dari tulang. Kuku, tanduk, gigi. Nah, kalau bisa
pisau yang dipakai untuk kurban, gagangnya jangan pakai bahan tulang, tanduk, tapi pakailah bahan plastik. Itu lebih higienis daripada kayu, kata para peneliti. Lebih bagus plastik daripada gagang kayu, apalagi itu tulang. Taib. Ilmu baru. Taib ya, wallahu a'lam bishawab. Daging kurban sebagian dimasak-masak untuk makan siang warga dan panitia, apakah boleh? Kalau memang sudah dapat izin dari sahibul kurban, ya boleh saja. Ya, sudah dapat izin dari sahibul kurban. Ini kambing siapa? Kambing saya, Pak. Bisa gak Pak ini untuk dimakan untuk teman-teman yang ada di sini? Oh ya boleh, silahkan. Nah gitu. Berarti bagian dia untuk nanti disimpan. Ya, kalau dimakan mungkin dia makan bersama, tapi untuk disimpan tadi ya, untuk disedekahkan itu tidak ada. Ya, maksudnya untuk orang lain, tapi dia sedekahkan, dia hadiahkan untuk panitia. Ya, dan panitia selama memang tidak ada akad dari awal minta sekian, minta daging ini, maka tidak ada masalah. Setelah nanti berjalan kemudian mereka ya memintanya, memakannya, itu tidak ada masalah. Jelas ya, yang terpenting kan bukan akadnya di awal. Ya, nyembelih di sini, berkurban di sini dengan syarat bagian daging untuk kami, untuk panitia ada 15. Begitu ya. Lalu mereka minta jatah daging yang lebih. Nah, ini dicurigai seperti itu. Ini dikhawatirkan adanya akad tadi jual beli hewan kurban tadi untuk membalas jasa mereka. Maka hindari yang seperti itu. Tapi ketika nanti berjalan lalu hewan kurban tadi ya dibuat akad baru, misalnya ini kita masak Pak sebagiannya, atau sebagian kambing diambil dari sini, sebagian kambing, maka insya Allah tidak mengapa, wallahu a'lam. Selama itu sudah diberikan izin dari sahibul kurban. Bolehkah warga sekaligus panitia menerima mukafaah uang dari dana operasional kurban karena ditugaskan untuk menjaga dan memberi makan hewan kurban? Kalau memang H1 di hari minus 1 ya. Tapi kalau memang sudah dipisah antara tadi ya dana untuk membeli hewan kurban dan dana operasional ya, maka sudah beda kan akadnya. Dana operasional tadi ya memang untuk operasional secara keseluruhan. Baik itu yang bisa diprediksi atau memang kebutuhan yang tak terduga, kan banyak kebutuhan tak terduga. Butuh tambahan pisau, ada pisau patah, kemudian butuh jasa tukang asah yang standby di sana, kan banyak saja itu. Ya, maka nggak apa-apa kalau dana operasional tadi dialokasikan untuk operasional. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, sehingga memberikan jasa ya ataupun mukafaah bagi sebagian warga ataupun ya panitia ya dari dana operasional tadi. Yang penting bukan dari hewan kurban yang sudah sah dibeli, kan begitu ya, hewan kurban yang sudah sah dibeli. Begitu juga yang berkaitan dengan larangan memotong kuku bagi si pengurban ya, karena ini berkaitan dengan syarat syurutul udhiyah. Syarat sahnya kurban itu kan ada 5 lah. Salah satunya apa? At-tamlik, sah kepemilikan hewan kurban itu. Jadi bagi para pengurban yang menggunakan jasa panitia, minta kepastian apakah memang hewan kurbannya sudah sah. Karena berhak seorang yang mewakilkan, dia bertanya kepada yang diwakilkan. Supaya berlaku enggak ini larangan potong kuku ini untuk saya. Jangan-jangan belum ada akad jual beli oleh si wakil. Nah ini wakilnya tidak amanah. Dia sudah jaga-jaga dari awal Zulhijjah. Sudah bayar dari sebelum awal Zulhijjah. Ya, sudah terkumpul katanya 7 orang. Tapi baru diinfokan di hari Arafah, di 9 Zulhijjah. Pak ini baru kita bayar. Baru kita beli kan begitu ya. Berarti dari awal itu belum sah kepemilikan, karena sahnya kepemilikan itu sudah terjadi ya akad jual beli sah, adanya pembayaran.
Walaupun itu pembayarannya awalnya masih pembayaran DP setengah misalnya, nanti di hari H dilunasi. Karena jual beli taksid, jual beli kredit itu sah dimiliki. Ya, sah kepemilikannya. Taib wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh-boleh saja apabila di sana ada orang-orang tertentu, di beberapa orang yang ada di panitia dipakai jasanya. Ya, misalnya ada 20 jumlah panitia, tapi ada 5 orang di situ memang dia mahir dalam hal jagal, lalu sekaligus dia diberi, nggak ada masalah. Dari dana operasional, bukan dari hewan kurbannya. Ya, bukan dari hewan kurbannya dijadikan bayaran untuk beberapa orang tadi. Wallahu a'lam. Mohon ilmunya Ustaz, bagaimana lafal niat bagi pengurban jika ada lafalnya Ustaz? Ya, niat ini sebenarnya sudah dari awal. Ya, pelafalan niat tersebut itu syiar. Sama seperti umroh. Kan niat umroh itu udah jauh-jauh hari antum bayar cash. Udah niat umroh namanya itu kan? Ya, nanti niat ihramnya, pelafalannya itu labbaik Allahumma umroh, itu saat melewati mikot atau saat dia berada di mikot. Itu bukan niat awal itu memang begitu caranya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dikeraskan oleh Nabi. Maka apa yang dikeraskan oleh Nabi bacanya kita keraskan, ittiba'us sunnah. Nah, beliau SAW mengeraskan sehingga didengar oleh para sahabat. Allahumma hadihi, atau kurang lebih itu ya, Allahumma laka wa mink, Allahumma laka wa minka anni wa ahli baiti. Ya, atau dalam riwayat lain Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Ada banyak redaksi sebenarnya. Silahkan dengan ucapan demikian boleh. Ada beberapa redaksi. Apakah itu sebelum pengucapan bismillah ataukah itu setelah bismillah? Kedua-duanya ada riwayat. Ya, Nabi pernah menyebutkan itu, mengeraskan suaranya, anni wa ahli baitihi, lalu beliau yusammi bismillah, yukabbir Allahu akbar, beliau sembelih. Dalam beberapa riwayat beliau disebutkan samma wa kabbara, lalu beliau mengatakan Allahumma taqabbal minni wa ahli baitihi. Nabi menyebut bismillah, lalu beliau sembelih, Allahu akbar, lalu beliau menyebutkan doa tadi. Jadi enggak ada masalah dia di awal ataupun setelah disembelih. Paham? Nah, seperti itu. Kalimat tadi, lafal tadi. Itu boleh saja. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya, kalau dia tidak bisa melafalkannya dengan bahasa Arab. Dia tidak bisa mengucapkan Allahumma laka wa mink an, ya, anni wa ahli baitihi, misalnya wa ahli baiti. Dia tidak bisa mengucapkan itu, maka dia ucapkan dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Taib, Allahu a'lam. Ustaz, mengenai cara penyembelihan hewan kurban khususnya kambing, bagaimana cara yang benar yang tidak menyiksa hewan kurban dan sesuai sunnah Nabi SAW? Wah, banyak ya. Jadi segala bentuk ihsan, kata para ulama, maka hendaknya usahakan segala bentuk ihsan kepada hewan yang akan dikurbankan tadi, maka upayakan untuk dimaksimalkan semuanya. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan masalah mengasah pisau, Nabi pernah melihat seorang yang salah satu kakinya sudah berada di sisi seekor ya kambing yang akan dia sembelih, baru setelah itu dia asah sang sing sang. Ya, kambing awalnya mungkin kata para peneliti, kambing-kambing ataupun sapi itu dia nggak paham mana pisau, mana bukan pisau. Ya, tapi telinganya yang sensitif. Mendengar gesekan besi itu membuat dia jantungan, ketakutan. Kalau dia udah ketakutan, menurut penelitian, darah itu susah keluarnya. Sementara ya tujuan sembelih, kenapa Nabi tidak memerintahkan tebas, potong, putus? Ya kan? Kan bisa saja Nabi mengatakan demikian, seperti Allah mengatakan di dalam surat Muhammad itu ya, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Jika kalian ketemu orang kafir, tebas lehernya, putuskan. Kenapa Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan begitu? Ketika kalian ingin ya memakan hewan yang akan kalian konsumsi, tebas lehernya. Kenapa enggak dikatakan demikian? Kenapa yang disuruh itu sembelih? Kan beda sembelih sama mutuskan kan? Nah itu, supaya itu tadi, agar terpisah yang awalnya dia bersatu, dipisah darah sama
daging, sehingga yang kita makan itu mayoritas daging yang udah keluar darahnya. Makanya kata para peneliti itu setidaknya 70% darah keluar. Sehingga itulah manfaat mengapa Nabi memerintahkan menajamkan pisau. Kalau tumpul, nah darahnya itu menumpuk di sini. Itu menghalangi darah yang lainnya, dia menggumpal di sini. Sehingga darah tadi lebih banyak bersatu di daging, sehingga itu tadi dagingnya kurang bagus. Dan ini jadi syubhat. Kenapa syubhat? Karena definisi mayit, bangkai, bukan karena bau busuknya, tapi penyembelihannya tidak secara syar'i. Allah menyebutkan wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah, mayitah itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang ditanduk, yang terjatuh, kemudian yang tertabrak, yang bukan karena penyembelihan, ini bangkai. Walaupun baru berapa detik yang lalu dia. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Nah, itulah dia hikmahnya menyembelih, ditajamkan pisau. Ya, jadi itu yang paling penting ya, untuk menyembelih itu tajamkan pisaunya, kemudian kita berusaha untuk berbuat ihsan tadi. Berbuat ihsan sebenarnya ya panjang ya pembahasannya itu. Di antaranya itu tadi tidak memperlihatkan menajamkan pisau di hadapan hewan kurban. Kemudian ada istilah dalam ini ya, keserawan namanya, menjaga keserawan, kesejahteraan hewan. Ya, itu perlu sebenarnya kita pelajari. Kita bagi orang-orang yang mungkin tidak mendalami dan tidak meneliti anatomi hewan-hewan tersebut harus banyak mempelajarinya, bertanya supaya lebih maksimal berbuat ihsan kepada hewan-hewan tadi. Kita mungkin menganggap biasa saja, tapi ternyata di sana ada penelitian-penelitian yang menunjukkan ketinggian ihsan tadi. Karena Nabi hanya berpesan berbuat ihsan. Sementara untuk rincian berbuat ihsan itu berdasarkan ahlil ilm, orang yang memang tahu tentang ilmu kehewanan tadi. Nah, itu perlu kita pelajari. Taib ya, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, waktu yang singkat ini semoga menjadi apakah disunahkan mandi janabah sebelum sholat Idul Adha? Ya, disunahkan. Seperti mandi janabah. Karena gampang jawabnya ya. Ustadz, bolehkah berhutang untuk berkurban? Ya, kalau tanya boleh ya boleh saja. Yang penting Anda punya semacam jaminan untuk membayarnya, punya pekerjaan yang jelas untuk membayarnya. Ya, sebagaimana Imam Ahmad juga menganjurkan bagi orang yang tidak punya uang untuk berhutang dulu saat dia ingin mengakikahi anaknya, kan begitu. Karena akikah itu dibatasi hari 7, 14, 21. Hutang bisa 3 tahun nanti dibayar. Nah, begitu juga kurban ini itu hanya pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, begitu ya. Sementara hutang bisa tahun depan. Nah, bisa dibayar maksudnya di luar waktu itu. Wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, walaupun mungkin sebagian besarnya sudah pernah antum dengar penjelasannya, pembahasannya. Mudah-mudahan itu mengingatkan kita kembali, dan yang belum pernah mendengarkan ataupun mendapatkannya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.